Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang berpikir. Anggota kami terdiri dari Khumilatul Khafifah, Faiza Salsabila, dan Esa Putri Nuryoso. Apa sih berpikir itu? Berpikir adalah proses menyajikan atau memanipulasi pengalaman-pengalaman secara lebih lengkap. Misal, dalam melakukan proses memanggil kembali informasi, membayangkan, dan mempertimbangkan sesuatu. Pengertian berpikir dalam Al-Quran yaitu memiliki bentuk fakara, yang disebutkan satu kali yaitu dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mudathir, yang artinya, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Al-Quran telah menjelaskan sejumlah metode berpikir yang benar, yang mengantarkan kepada kebenaran mutlak. Semua informasi dari ilmu yang didapatkan manusia bisa dijadikan landasan dasar dalam proses berpikirnya di kemudian hari. Pola berpikir yang memadukan antara unsur hati atau kolbu dengan rasio merupakan inti utama dalam tujuan pendidikan akhlak. Lalu selanjutnya ada anjuran berpikir. Terdapat pada hadis sahih Abu Daud ke-3103. Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Umar bin Maisarah. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. Telah mengabarkan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busr bin Sa'id, dari Abu Qais, yaitu mantan budak. Amru bil Al-Ash, dari Amru bil Al-Ash, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad dan benar maka baginya 2 pahala. Dan apabila ia berhukum lalu berijtihad dan salah maka baginya 1 pahala. Lalu aku menceritakannya kepada Abu Bakar bin Hamz. Kemudian ia berkata, seperti inilah Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mila. Menurut hadis tersebut, jika dia berusaha, tetapi dia tidak mencapai hal yang benar, karena dia memiliki 1 pahala, yaitu pahala untuk ketekunan, karena ketekunannya mencari kebenaran adalah ibadah. Kematiannya adalah pahala atas luka, dan dia tidak berbuat dosa dengan tidak memukul kebenaran setelah dia mengerahkan tenaga dan ketekunannya. Asalkan dia adalah seorang ulama yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Tahapan berpikir. 1. Merasa ada masalah. Proses berpikir dimulai ketika mengalami masalah atau problem yang mempengaruhi hidupnya. 2. Menentukan objek berpikir. Penentuan objek berpikir akan menghemat tenaga dan waktu menghasilkan kesimpulan yang benar. Dan proses serta metodologi berpikir itu sendiri benar. 3. Menyimpulkan hipotesis. Setelah menentukan tema dan ruang lingkupnya, seorang pemikir melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu membahas tema secara real. 4. Memilah hipotesis. Untuk menemui kesimpulan yang hendak dicapai tidak terpengaruh. Arti kata ijtihad, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti memobilisasi semua keterampilan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dilakukan. Secara linguistik, pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan serius atau bersungguh-sungguh. Sementara menurut istilah, arti ijtihad adalah proses pembentukan hukum syariah dengan mencurahkan semua pikiran dan energi dengan serius atau bersungguh-sungguh. Aturan penguasa. Artinya, dia ingin memerintah, dan penghakiman adalah bahasa. Larangan dan idiomatis. Idiomatis mengklarifikasi aturan syariah dan mewajibkan itu. Kesalahan. Salah secara linguistik. Kebalikan dari kebenaran dan idiomatis berarti dengan
tindakannya sesuatu, kemudian dia bertepatan dengan tindakannya selain dari apa yang dia inginkan. Ini memiliki dua penghargaan, yaitu pahala untuk ketekunan dan pahala untuk cedera yang tepat. Membayar, yaitu pahala untuk ketekunan. Memukul, artinya penghakiman Tuhan Yang Maha Esa setuju dengan hal tersebut. Berikut adalah beberapa hadis yang terkait dengan hadis berpikir yang telah disebutkan di atas. Di antaranya adalah hadis dari Sahih Bukhari nomor 6805, Sahih Muslim nomor 3240, Sunan Tirmidzi nomor 1248, Sunan Nasai nomor 5286, Sunan Ibnu Majah nomor 2305, Musnad Ahmad nomor 6466, 17106, 17148, dan 17153. Salah satu hadis terkait yaitu dari Sunan Tirmidzi nomor 1248. Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Haz dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hakim berijtihad kemudian benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Namun jika salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Sekian dari kelompok 9.